Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, allow me to introduce myself in English. My name is Nur Malayanti. I'm a student from 11th grade, majoring in Visual Communication Design from SMKN 36 Jakarta. Currently, I'm doing my internship at the National Land Agency of North Jakarta. Sebelum kita masuk ke inti laporan saya, mari kita pahami sedikit mengenai sejarah Badan Pertanahan Nasional atau BPN, tempat saya melakukan PKL. Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara merupakan instansi pemerintah yang memiliki fokus utama pada bidang pertanahan. Keberadaan instansi ini memegang peran krusial dalam pelayanan publik terkait administrasi dan pengelolaan pertanahan. Berlokasi di Jalan Melur nomor 10, Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja. Sejarah BPN ini sangat menarik dan erat kaitannya dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi di Indonesia. Sejarah BPN mencerminkan perkembangan Indonesia di berbagai bidang. Secara politik, berawal dari Diens van het Kadaster Kolonial UUPA 1960 menjadi landasan nasional, menggantikan hukum kolonial dan menegaskan hak rakyat atas tanah sebagai alat pembangunan. BPN terus beradaptasi secara kelembagaan demi regulasi tanah yang adil. Secara sosial dan budaya, BPN memberikan kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, mengurangi sengketa, dan mengubah budaya kepemilikan tanah dari komunal menjadi tercatat legal. Secara ekonomi, melalui sertifikasi tanah, BPN menjadi tanah aset berharga yang mendukung investasi, agunan modal usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Dan secara teknologi, BPN telah beralih dari pengukuran manual ke teknologi canggih seperti GNSS untuk presisi, GIS untuk data spesial, dan digitalisasi dokumen atau alih media untuk efisiensi. Sebagai siswa PKL, saya menyadari betapa pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kerja. Di tempat PKL saya ada beberapa peraturan yang harus saya terapkan, dan ini sejalan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab Pancasila. Peraturan itu adalah datang tepat waktu, berpakaian rapi, sopan dan santun kepada karyawan, dan teliti mengerjakan sesuatu. Dari segi tugas, saya ditempatkan di seksi survei pengukuran dan pemetaan, tepatnya di alih media. SOP atau Standar Operasional Prosedur di dalam alih media ini memiliki tujuan untuk melakukan digitalisasi dokumen pertanahan agar lebih mudah untuk diakses dan jauh lebih aman. Menurut penalaran saya, alur SOP di alih media adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan dan pendaftaran berkas, yang kedua ada persiapan berkas, yang ketiga ada alih media dari dokumen analog ke digital, keempat penamaan dan pengindeksan dokumen digital, yang kelima ada validasi dan verifikasi data, keenam percetakan dan storage digital, dan ketujuh adalah pengembalian atau penyimpanan fisik. Sebelum memulai aktivitas kerja, penting bagi saya untuk menjaga kebugaran. Biasanya, saya selalu menempatkan diri untuk melakukan peregangan ringan terlebih dahulu, agar tubuh siap untuk beraktivitas dan mengurangi resiko cedera. Ini juga membantu saya lebih fokus dan bersemangat. Now, I would like to explain my daily task at the National Land Agency in English. First, I received the documents. Second, I counted the documents received and divided them into 3 parts because there were 3 validation officers.
Third, I recorded the following information into the data monitoring system, like due date, document number, applicant's name, type of application, village, and the name of the validation officer who handled the document. Fourth, I distributed the documents equally among the 3 validation officers. Selanjutnya, mari kita lihat sedikit data terkait pekerjaan di bagian alih media yang saya amati, khususnya mengenai banyaknya monitoring berkas selama seminggu terakhir. Berikut adalah diagram batangnya. Dapat kita lihat, banyaknya berkas pada hari Senin 19 Mei adalah 95 berkas. Ini adalah jumlah tertinggi dalam seminggu tersebut, menunjukkan bahwa awal minggu biasanya memiliki volume pekerjaan yang tinggi. Kebutuhan masyarakat akan layanan terkait pertanahan seringkali melibatkan banyak dokumen. Proses pengurusan berkas di BPN memerlukan kelengkapan dan salinan dokumen yang tidak sedikit. Dari pengamatan saya melihat peluang usaha yang menjanjikan, yaitu jasa fotokopi dan penjilidan dokumen, atau layanan percetakan kecil-kecilan. Target pemasarannya adalah masyarakat umum, contohnya seperti para pemohon layanan pertanahan atau masyarakat umum lainnya selain itu. Untuk promosi yang digunakan bisa berupa memasang spanduk atau banner di lokasi strategis atau daftarkan lokasi usaha di Google Maps. Demikianlah laporan observasi praktik kerja lapangan saya di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini. Banyak hal baru yang saya pelajari, mulai dari operasional BPN, pentingnya disiplin, hingga potensi peluang usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.